salam sejahtera, salve. Perkenalkan, nama saya Teresia Langnatan SPD. Saya mengajar mata pelajaran sejarah di SMA Seminari Santo Yudas Tadeus Bandung. Saya mengajar di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Saya mahasiswa PPL Universitas PGRI Yogyakarta, kegiatan PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Masih semangat belajar sejarah? Masih, Bu. Oke, kita buat yel-yel yang pertama. Caranya belajar sejarah, kamu bilang yes. Bisa? Bisa, Bu. Belajar sejarah? Yes. Belajar sejarah? Yes. Oke, silakan salah satu yang bertugas untuk memimpin doa sebelum kita memulai aktivitas belajar pagi ini. Marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berkumpul di tempat ini hendaknya belajar mengajar. Amin. Oke, silakan duduk di kelompoknya masing-masing seperti minggu lalu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mendata kehadiran kamu pada hari ini supaya bisa terjadi kehadiran kamu bisa tertulis datanya dengan akurat. Alexander Warat, Hadir, Bu. Anselmus Borla, Hadir, Bu. Adrianus Rahayaan, Hadir, Bu. Daniel Bedamen, Hadir, Bu. Edwardus Tofi. Hadir, Bu. Nah, sebelum kita memasuki KBM, kegiatan belajar mengajar hari ini, Ibu mau mengingatkan soal kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal semester. Satu adalah harap menjadi kebiasaan kamu di kelas ini. Perhatikan ke depan, lihat gambar di layar. Siapa yang mengenal dengan tokoh berikut? Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari asal dari daerah mana? Angkat tangan siapa? Dari Kalimantan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berikut gambar yang kedua. Ya. Ini ada yang kenal? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, betul. Pangeran Diponegoro itu Jawa. dari daerah Jawa. Tepatnya di Jawa mana? Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Lanjut. Yang terakhir. Siapa? Tuan Iman Bonjol. Dari daerah mana Tuan Iman Bonjol? Oke, tepuk tangan. Nah, dalam proses pembelajaran ini kita akan harus mendapatkan atau memperoleh atau menguasai, memiliki pemahaman sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kamu sebagai peserta didik atau sebagai siswa wajib memahami, menganalisis, dan mengevaluasi soal perlawanan rakyat Indonesia dalam menentang keberadaan bangsa asing. Bangsa asing yang dimaksud di sini adalah bangsa Belanda yang telah menjajah negara Indonesia. Ya, metode pembelajaran yang kita pakai pada hari ini adalah resitasi, presentasi, dan diskusi yang nanti dilakukan oleh kamu semua. Lalu medianya adalah PowerPoint dan yang merupakan hasil karya kamu. Lalu metode yang kita pakai adalah metode discovery learning tipe round. Oleh karena itu makanya kamu pada kesempatan ini duduk melingkar. Dalam prosesnya nanti semua mengemukakan idenya masing-masing. Ada yang mencari bahan referensi, ada yang mencari video, ada yang mengetik, nanti ada bagian yang presentasi. Nah, itu yang disebut dengan
Round klub. Dari dalam klub itu semua punya andil, semua bekerja. Metode ini dipakai supaya mengantisipasi teman-teman yang kurang berpartisipasi selama ini harus memiliki partisipasi dalam proses pembelajaran. Oke. Di kelompok-kelompok ini kamu sudah duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Di depan seperti tugas yang disampaikan oleh Bu Guru bahwa kita akan menjelaskan tentang perang Patri yang terjadi di Sumatera Barat. Oleh karena itu kita akan menggunakan Canva untuk menjelaskan perang Patri tersebut. Maka dari itu di sini jadi slide yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari perang Patri yang dibuat oleh saudara Festus. Di slide kedua latar belakang terjadinya perang Patri yang dibuat oleh saudara Valen, yang ketiga tokoh perlawanan dari perang Patri tersebut yang dibuat oleh saudara Umar. kelompok perlawanan rakyat Bali. Yang di sini perlawanan rakyat Sumatera Barat yang disebut dengan perang Patri. Yang di sebelah sini perlawanan masyarakat rakyat Banjar yang disebut dengan perang Banjar. Yang di sebelah sini perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Patimura. Yang di sebelah sini kelompok perlawanan Jawa yang disebut dengan perang Diponegoro. Oke, sekarang Ibu kasih kesempatan sekitar 10 sampai 15 menit. Kamu sudah dihadapkan ke laptop pembelajaran pada hari ini. Dan ya, yang pertama presentasi dari kelompok perang Patri. Nah, diharapkan yang presentasi sudah siap di depan ini, lalu kamu yang duduk di belakang mengamati, mendengarkan, lalu sebentar bertanya tentang soal perang Patri, tidak pertanyaan yang lain. Untuk itu siapkan telinga kamu lalu mendengar apa yang disampaikan oleh kelompok. Setelah kelompok menyelesaikan presentasinya, maka ada sesi tanya jawab. Itu artinya kamu harus mendengarkan secara baik dan benar. Untuk kelompok yang pertama, mari kita tepuk tangan atas keberaniannya dan berani tampil untuk yang pertama. Yang perlu Ibu ingatkan adalah dalam proses ini semua apa yang kamu tampilkan itu mendapatkan nilai, baik itu nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di lembar ini Ibu sudah siapkan lembar penilaian. Oleh karena itu tunjukkan performa kamu yang baik sebaik-baiknya agar kamu bisa mendapat bukan hanya memahami ilmu pengetahuannya, tapi kamu juga terampil dalam berbicara. Sebagai sarana besok-besok kalau kamu jadi pastor itu harus bisa berbicara dengan baik dan benar, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan berbicara berkhotbah sesuai dengan konsep tidak lain dari konsep. Untuk itu, Ibu persilakan kamu memaparkan materi. Selanjutnya silakan. Baik, terima kasih Bu Guru karena telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perang Patri yang terjadi di Sumatera Barat. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing.
Saya sebagai ketua kelompok atas nama Edward Gustovi dan rekan saya Yakobus Dalwawi. Estes Willy Mahzumun. William Mumari. Oke, baik. Di sini kami akan masuk dalam materi. Yang pertama, pengertian perang Padri. Perang Padri adalah perang yang berlangsung di Sumatera dan sekitar, terutama di kawasan kerajaan Paguruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Bermula dari konflik internal masyarakat Minangkabau antara golongan adat dan golongan ulama. Perang ini akhirnya berubah menjadi perang perlawanan pemerintah kolonial Belanda. Oke, yang selanjutnya kami akan menjelaskan tentang latar belakang yang melatar belakangi sehingga perang Padri ini terjadi. Perang Padri dilatar belakangi karena kaum Padri menganggap kaum adat meskipun bagaimana Islam, mereka masih melakukan hal-hal yang dilarang dalam ajaran agama Islam seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri berniat untuk memperbaiki kondisi tersebut. Yang kedua, terjadinya perang Padri bermula dari konflik internal masyarakat Minangkabau antara golongan adat dan golongan ulama. Perang ini akhirnya berubah menjadi perang melawan pemerintahan kolonial Belanda. Yang ketiga, kaum adat dan kaum Padri sebenarnya sudah memilih untuk berdamai melalui plakat Puncak Patuh yang berjanjian masang pada tahun 1824. Namun kondisi tersebut menyebabkan Belanda harus berhadapan dengan keduanya. Sehingga pada tahun 1833 pemerintah kolonial mengeluarkan plakat panjang untuk menghentikan perlawanan keduanya. Baik, dalam perang Padri ini ada tokoh perlawanan yang sangat dominan dalam perang Padri tersebut. Baik, dalam slide berikutnya kami akan menjelaskan sosok yang dominan tersebut. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Luhak Agam, Paguruyung pada 1 Januari 1772 dengan nama Muhammad Syahab. Ia selanjutnya dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Syekh Muhammad Syahid Bonjol atau Inyi Bonjol. Bonjol sendiri merupakan suatu kampung yang berada di daerah Sumatera Barat. Kampung ini terkenal karena Muhammad Syahab dilahirkan dan berjuang bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat di tempat itu. Mereka saling bekerja sama menentang penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke, seperti yang telah disampaikan bahwa tokoh perlawanan yang dominan pada perang Padri ialah Tuanku Imam Bonjol. Maka dari itu kami akan menunjukkan hasil peninggalan yang ditinggalkan oleh Tuanku Imam Bonjol. Peninggalan sejarah Tuanku Imam Bonjol. Yang pertama ialah Mariam Sultan Palembang. Peninggalan sejarah Tuanku Imam Bonjol yang dibahas pertama yaitu Mariam Sultan Palembang. Salah satu jenis senjata yang memakai mesiu dan peluru yang terbuat dari besi bulat ini dahulu digunakan oleh Tuanku Imam Bonjol saat melawan penjajah Belanda dan menegakkan agama Islam. Yang kedua, Al-Quran tulisan tangan asli istri Tuanku Imam Bonjol.
peninggalan Tuanku Imam Bonjol yang selanjutnya, yakni Al-Quran yang ditulis oleh sang istri Imam Bonjol. Al-Quran tersebut ditulis langsung dengan tangan sang istri dari Tuanku Imam Bonjol. Hingga saat ini Al-Quran dengan tulisan tangan istri Imam Bonjol masih dijaga oleh Datuk Dua Buruak. Oke, baik, ini sedikit gambaran tentang perang Padri kaum Perak. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perlawanan rakyat Bali. Perlawanan rakyat Bali dilatar belakangi oleh munculnya rakyat Bali di bawah pimpinan Patih Ketut Jelantik. Patih Ketut Jelantik adalah munculnya rakyat Bali di bawah pimpinan Patih Ketut Jelantik, adanya hak tawan karang yang dianggap merugikan Belanda. Pada tahun 1839, Belanda meminta untuk semua raja di Bali untuk menghapus hak itu. Sebagai gantinya, Belanda akan membayar sejumlah uang untuk setiap kapal yang terdampar di pantai Bali. Raja-raja Bali menyetujui permintaan Belanda, tetapi dalam kenyataannya Belanda tidak pernah menepati janjinya untuk memberikan uang pada setiap kapal yang terdampar di pantai Bali. Pada tahun 1844, Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangsem merampas kapal Belanda yang secara kebetulan terdampar di pantai Buleleng. Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik tidak menyerahkannya. Terlibat dalam perlawanan rakyat Bali yaitu I Gusti Kitit. Berikut peninggalan rakyat Bali yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama, kapal karam USS Liberty milik Amerika. Dan yang kedua, Puri Klungkung atau Kertagosa. Berikut video singkat tentang perlawanan rakyat Bali. Kembali lagi dengan saya Gunung Islam Gunawan. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawan karang, yaitu aturan yang memberi hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali. Sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem menolak meratifikasi penghapusan hukum tawan karang. Belanda juga menuntut di Bali. Jalannya perlawanan. Pemimpin perlawanan di Bali yaitu Raja Gusti Ngurah Made Karangasem yang mendapat dukungan patinya di Gusti Ketut Jelantik. Pada tanggal 27 Juni 1846, pertempuran sengit terjadi antara para pejuang dari Buleleng dibantu oleh para pejuang Karangasem dan Ki Gusti Ketut Jelantik tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Menyusul kemudian pada bulan Mei 1849, Karangasem. Pada tahun 1849, Belanda kembali melakukan serangan terhadap Bali dan berhasil merebut benteng Jagaraga. I Gusti Ngurah Made Karangasem dan patinya Ketut Jelantik mempertahankan benteng Jagaraga. Pada tanggal 15 April 1849, Belanda berhasil menguasai benteng Jagaraga. I Gusti Ngurah Made Karangasem dan Patih Ketut Jelantik menyingkir ke Karangasem untuk mencari perlindungan, tetapi akhirnya ditangkap dan terbunuh di sana. Selanjutnya, Belanda menaklukkan Karangasem dan Klungkung. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan dari kelompok-kelompok lain dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan berikan.
Coba saudara jelaskan mengapa perlawanan rakyat Bali bisa terjadi. Baik, perlawanan rakyat Bali terjadi karena adanya hak tawon karang, yaitu hak yang telah dibuat oleh rakyat Bali untuk merampas seluruh muatan dan penumpang yang ada di kapal itu. Sekian. Oke, baik, ini saya akan bertanya, siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang perlawanan rakyat Bali? Yang pertama, tokoh yang pertama yaitu I Gusti Ketut Jelantik dan I Gusti Ngurah Madi Agung. Sekian, terima kasih. Ya, masih ada yang mau bertanya? Pas? Oke. Yang sudah dijawab tadi oleh kelompok sudah benar dan tepat. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita tepuk tangan untuk kelompok. Silakan sampai ke tempat. Lalu Perkenalkan, nama saya Yohanes Paulus Rahawalin selaku ketua kelompok. Ini adalah anggota kelompok saya, yakni nama saya Anselmus Nistangorla dan saya Immanuel Wintrikat. Mari kita masuk dalam materi perlawanan Kesultanan Banjar. Pada materi sekarang. Perlawanan Kesultanan Banjar merupakan perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Antasari terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada saat yang menduduki wilayah Kesultanan Banjar. Inilah alasan terjadinya perlawanan Kesultanan Banjar. Pada tahun 1859 meletuslah Perang Banjar. Pada tahun 1859 sampai 1900. akan soal yang ada di depan. Dapatnya refleksi dan soal. Bagaimana kepemimpinan dalam memperjuangkan daerah dari bangsa Barat yang dilakukan oleh Patimura, oleh Tuan Mangkunegaran, Pangeran Diponegoro, I Gusti Ngurah Rai dan Pangeran Antasari. Oke, sudah selesai. Silakan kumpul. Silakan kumpul ke depan. Satu meja, satu orang yang kumpulkan. Satu meja yang ini, satu orang kumpulkan. Dan yang di depan dikumpulkan. Ayo. Silakan dikumpulkan. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Sini mana? Ya. Oke. Ya, semua perhatikan ke depan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang perlawanan di kota Medan, Manado, dan lain-lainnya. Ibu harap kamu bisa mempersiapkan PowerPoint kamu lebih bagus lagi agar pembelajarannya lebih menarik dan menyenangkan. Untuk itu, kita akan tutup proses pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup yang dibawakan oleh Ken. Silakan. Dan terkasih, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa atas penyertaan belas kasihan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Ya Bapa, di siang hari ini kami telah selesai belajar.
Kiranya apa yang tadi kami kerjakan, apa yang kami buat bisa mengaturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Inus Tadeus. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita